Pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memuncak. Amerika Serikat disebut-sebut siap melancarkan serangan, sementara Iran dengan tegas menyatakan tidak akan tinggal diam dan siap melawan. Situasi ini tentu memunculkan kekhawatiran dunia. Akankah konflik ini berkembang menjadi perang terbuka Timur Tengah? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Mas Hasibullah. Selamat sore, Zilvia. Baik, Mas Hasibullah, kita bedah dulu sebetulnya kerusuhan yang terjadi di Iran saat ini. Analisis Anda lebih banyak dipicu oleh faktor ekonomi dalam negeri atau sejak awal ini adalah permainan Zionis yang didukung Amerika? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Zilvia, perkenankan saya untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Minimal kalau kita baca secara objektif, sekarang ada dua versi, yaitu versi masyarakat Iran yang katakanlah anti atau kritis terhadap pemerintahannya, ataupun versi masyarakat Iran yang pro terhadap pemerintahannya, termasuk negara-negara luar seperti Amerika dan Israel. Nah, kalau kita melihat dari versi yang pertama, yaitu yang anti terhadap pemerintahan Iran, maka ini memang dianggap sebagai persoalan ekonomi semata, bahkan dinafikan adanya peran daripada luar. Ya, kalaupun ada permintaan kepada Trump untuk turun membantu, itu konteksnya adalah permintaan daripada masyarakat di sana kepada Iran, kepada Amerika, tapi tidak ada campur tangan. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa ada versi yang berbeda, yaitu yang mengatakan bahwa apa yang terjadi itu dianggap sebagai bukan persoalan ekonomi semata, melainkan juga campur tangan Amerika bahkan Israel. Nah, ini versi terutama yang disampaikan oleh rezim ataupun pemerintahan Iran yang berlaku saat ini. Nah, kalau kita coba baca secara dari dua sumber ini, Mbak Zilvia, sebenarnya kita bisa klasifikasi gerakan atau demo yang terjadi di Iran sejak 28 itu bisa dalam beberapa jilid memang. Jilid pertama bisa kita kategorikan sebagai yang disebut sebagai persoalan ekonomi murni tadi, berkaitan dengan harga-harga yang terus melonjak, kemudian mata uang Iran yang terus merosot, dan persoalan-persoalan lainnya yang itu menandakan adanya persoalan internal di Iran. Cuman memang dalam beberapa hari berikutnya ini kemudian patut diduga, minimal kalau menggunakan perspektif pemerintahan Iran, ini sudah dianggap bukan gerakan murni, yang itu kemudian memuncak pada hari Kamis kemarin, di mana demo terjadi di banyak tempat dan banyak sekali dan cukup besar, bahkan kemudian membuat pemerintahan Iran mengambil sikap resmi. Salah satunya yang cukup keras adalah memutus akses internet. Nah, ini yang kemudian mengubah haluan yang hari ini kita lihat juga barusan liputannya di Metro TV, itu kemudian memuncul kayak semacam gerakan baru yang disebut sebagai perlawanan balik terhadap mereka yang anti terhadap pemerintahan, lalu dilawan oleh mereka yang pro terhadap pemerintahan. Bahkan kalau mengutip yang disampaikan oleh Menlu Iran, ada diksi baru di hari ke-16 sekarang ini, yaitu dengan konklusif mengatakan bahwa ini bukan demonstrasi yang terjadi minimal belakangan, melainkan disebut sebagai perang melawan terorisme, terutama dengan munculnya anasir-anasir ataupun provokasi dari pihak luar, yang itu dibuktikan dengan suara-suara yang direkam dan diperdengarkan oleh otoritas kepada masyarakat berkaitan peran-peran itu. Mas Hasibullah, membaca adanya dua versi, kemudian berbagai narasi yang berkembang sampai hari ini, apakah menurut Anda kepemimpinan dari pemerintahan saat ini, Ali Khamenei, masih kuat atau kian terancam? Jujur kalau dibaca per hari ini, pemerintahan Iran bisa dikatakan sudah mulai memegang kendali kembali. Minimal bisa kita lihat dari aksi perlawanan rakyat, katakanlah yang mendukung pemerintahan Iran untuk yang tadi minta agar Trump tidak ikut campur dalam persoalan dalam negeri. Jadi sebenarnya walaupun saya melihat dari sisi Amerika dan Israel sebenarnya tidak ingin mengambil intervensi militer sepertinya, karena kalau sampai mengambil intervensi militer, maka ini akan membuat
otoritas Iran makin terbenarkan untuk menyebut sebagai gerakan demonstrasi sebagai gerakan teroris pro asing dan menjadi kaki tangan daripada Amerika dan Israel. Dan itu artinya akan membuat pemerintahan Iran lebih mudah untuk menenangkan kembali dan mendapatkan dukungan rakyat. Nah, oleh karena itu saya melihat dengan adanya perlawanan dan aksi yang cukup kuat hari ini menunjukkan bahwa memang pemerintahan Iran setelah beberapa hari sebelumnya agak kewalahan dengan adanya tekanan-tekanan dari para demonstran justru mulai mengontrol keadaan, dan itu sekali lagi tidak terlepas dari blunder menurut saya yang disampaikan, statement yang disampaikan oleh Trump terutama, yang mengatakan bahwa siap untuk membantu rakyat Iran, yang itu kemudian secara politik bisa dikaitkan ini adalah bukti bahwa memang gerakan demonstran di dalam Iran itu tidak murni. Oke, Mas Hasibullah, muncul lagi ya sosok lawas oposisi Reza Pahlavi yang ikut-ikutan mendukung demonstrasi di Iran. Menurut Anda kemunculan Pahlavi ini apakah sudah satu paket dengan agenda Zionis dan Amerika? Secara politik sudah pasti itu satu paket bagian daripada aktor-aktor yang diaktifkan atau digunakan untuk mencapai tujuan politiknya masing-masing. Nah, bahkan saya melihat Mbak Zelvia, ini ibarat permainan sepak bola. Ini kedua belah pihak di antara Iran dan katakanlah Trump ini sama-sama menggunakan strategi menyerang, padahal kondisi pertahanan keduanya sama-sama rapuh, sama-sama bermasalah. Saya yakin walaupun itu bukan satu-satunya faktor, adanya demo itu memang ada persoalan serius di Iran. Soal ekonomi atau bahkan soal intelijen. Ini sampai sekarang menurut saya menunjukkan bahwa soal intelijen Iran betul-betul belum bisa menutup celah itu. Sehingga katakanlah ini memang adalah campur tangan dari orang-orang Israel dan Amerika, tapi faktanya ada orang-orang yang berhasil melakukan aksi itu secara leluasa. Jadi ada soal di balik pertahanan Iran yang menurut saya tidak bisa dianggap nihil. Nah, sementara di sisi Amerika juga saya melihat hal yang sama. Trump melakukan serangan yang cukup ekspansif, tapi dia punya pertahanan yang cukup lemah. Katakanlah dengan soal-soal dalam negeri yang juga tidak kondusif, soal imigran, lalu kemudian soal katakanlah pelanggaran etik secara global yang luar biasa dengan menangkap presiden berdaulat begitu, belum lagi persoalan Greenland yang membuat Amerika berhadapan-hadapan dengan Eropa. Saya rasa ini pertahanan Amerika yang juga tidak terlalu kuat untuk kemudian memainkan strategi menyerang penuh seperti sekarang kepada Iran. Oke, singkat Mas Hasibullah, karena tadi Anda mengatakan bahwa situasi tampaknya sudah semakin terkendali, apakah masih ada celah bahwa ini akan menguap menjadi perang terbuka antara Iran dengan Amerika? Terus terang kemungkinannya mungkin sekarang bisa dikatakan win-win ya, separuh-separuh di antara intervensi militer. Kenapa? Karena Amerika sekali lagi terbebani oleh persoalan yang cukup banyak. Seandainya tidak ada persoalan yang cukup banyak, mungkin akan lebih besar kemungkinannya menggunakan intervensi militer. Nah, sekarang kalau kita baca dari analis-analis dan pernyataan para pejabat berwenang, agak diragukan. Sekali lagi ini baru kemungkinan, agak diragukan kalau Trump akan mengambil strategi menyerang atau intervensi militer secara langsung, karena sekali lagi situasinya di dalam cukup berat, dan kepada demonstran di Iran kalau diambil intervensi langsung maka itu akan memberikan atau menjadi semacam gol bunuh diri, karena sekali lagi itu akan konklusif otoritas itu untuk menyatakan bahwa ini benar-benar serangan dari luar, ini adalah strategi dari musuh, dan itu akan membuat soliditas warga Iran dengan mudah bisa terkonsolidasi kembali. Baik, terima kasih atas analisis Anda, Mas Hasibullah Satrawi sudah bergabung di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.